Warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga mudah-mudahan kita semuanya dilimpahkan ilmu yang bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya sampailah kepada kita umatnya. Yang mudah-mudahan di yaumul qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmanya, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di malam Selasa terakhir tahun 2024 ya. Selasa terakhir ya? Iya, Selasa terakhir tahun 2024. Karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Namun yang harus kita ketahui bahwasannya yang terpenting dalam hidup kita ini ialah selalu bermuhasabah. Bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri kita dalam artian hal-hal yang kurang baik, hal-hal yang tidak manfaat di tahun lalu kita rubah menjadi hal yang lebih baik, menjadi hal yang lebih manfaat. Jadi seharusnya kapanpun tidak harus menunggu tahun baru, kita harus sering-sering muhasabah, kita harus sering-sering bertafakur. Sehingga Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah mengatakan, ketika kita habis sholat, seumpama kita nggak bisa zikir, maka bacalah Al-Quran. Nggak bisa baca Quran, bacalah tasbih. Nggak bisa semuanya, minimal kita duduk bertafakur. Tafakur apa? Tafakur tentang dosa-dosa kita, tentang kesalahan-kesalahan kita, terutama maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap hari tidak hanya nunggu tahun baru, Pak, pasti kita penuh harapan. Jangankan nanti hari Rebo, besok aja udah ada yang kita harapkan. Dan intinya ketika kita merayakan atau istilahnya meramaikan acara tahun baru, jangan sampai kita keluar dari batas-batas agama. Sehingga yang terpenting kalau bersyukur ya boleh, kapanpun kita boleh bersyukur. Tapi kalau kita merayakan terlalu berlebihan, hati-hati, jangan sampai kita terlalu berlebihan. Boleh saja silahkan, tapi jangan sampai berlebihan. Boleh kita lihat bersyukur, duduk bareng berzikir, atau umpamanya kita sambil mengintrospeksi diri kita ya boleh saja. Cuman kalau kita merayakan berlebihan, tasyabbuh dengan orang-orang kafir, itu jangan sampai ntar kita menyerupai orang kafir. Lebih baik, apalagi kita ngeri bulan-bulan kemarin ada sebanyak bencana di Indonesia, itu yang kita khawatirkan. Justru kita harusnya banyak tadi berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang namanya waktu, sebaik-baiknya waktu itu bukan besok, bukan yang sudah lalu, tapi sekarang ini. Gitu. Makanya jangan berpikir besok kita mau ngapain, tapi hari ini setelah ngaji saya mau ibadah apa, atau hari ini saya mau melakukan apa. Karena besok belum tentu kita hidup. Besok belum tentu kita hidup. Tapi ketika kita hari ini dikasih hidup, dikasih nikmat oleh Allah, nah kita gunakan nikmat yang Allah berikan ini untuk ibadah, untuk hal-hal yang baik buat diri kita maupun orang lain. Karena belum tentu, entah besok, besoknya lagi, tahun besok atau tahun yang akan datang lagi, belum tentu kita masih ada. Gitu. Makanya kata Sayyidina Ali, jangan mikirin yang bakal akan datang, tapi fokuslah dengan hari ini apa yang harus kita kerjakan, karena besok belum tentu kita masih hidup. Baik, kita lanjutkan materi kita masih tentang berkaitan dengan masalah pernikahan, di mana pada minggu lalu kita bahas tentang jumlah talak yang dimiliki oleh laki-laki merdeka, yaitu 3.
dan talak yang dimiliki oleh seorang budak yaitu 2. Di sini dijelaskan faslun wa idza talaqa imra'atahu wahidatan aw isnataini falahu muraja'atuha. Dan apabila seorang laki-laki mentalak istrinya wahidatan baik talak 1 aw isnataini ataupun talak 2, falahu maka boleh bagi suami atau bagi laki-laki yang mentalak istrinya itu muraja'atuha untuk rujuk kembali dengan istrinya. Boleh rujuk. Boleh rujuk di sini ada syarat malam tanqadi iddatuha, selama iddahnya belum habis. Selama iddahnya belum habis, boleh bagi laki-laki atau bagi suami yang mentalak istrinya talak 1 ataupun talak 2 untuk rujuk kembali dalam sebuah pernikahan. Bagaimana kalau umpamanya habis iddahnya, fa inin qadat iddatuha kana lahu nikahuha, ketika iddahnya sudah selesai kembali lagi, maka bagi si laki-laki itu harus ada pernikahan dengan istrinya yang mau dia rujuk tadi kalau iddahnya sudah habis. Nah, di sini kata rujuk itu ada yang membahasakan roja'ah, ada yang membahasakan rija'ah. Secara bahasa, rujuk itu adalah kembali, masa kita balik lagi, itu namanya rujuk. Tapi secara istilah syara, ibaratun aniroti ilan nikah pada tolak bain, yaitu ungkapan untuk menyatakan kembalinya dalam sebuah pernikahan setelah adanya talak, dan talaknya ini bukan talak bain. Tapi kalau talak bain beda lagi kita cerita. Talaknya bukan talak bain. Artinya talak bain itu bukan talak 3. Bukan talak 3 atau bukan gugatan istri. Kalau gugatan istri, contoh istri menghulu. Hulu itu istri menggugat. Pengadilan menjatuhkan talak, suaminya mah nggak mau tadi karena si istrinya nggak sanggup, suaminya ini nggak bisa menafkahi baik lahir maupun batin, atau meninggalkan begitu saja sehingga istrinya menggugat ke pengadilan, dijatuhkan oleh pengadilan talak. Nah, itu namanya hulu. Kalau hulu mah nggak ada iddah atau nggak ada rujuk, nggak ada rujuk. Artinya ketika si laki-laki mau balik lagi, mau istilahnya dapat seminggu atau berapapun, itu harus adanya pernikahan ulang karena sudah diketuk oleh pengadilan, harus ada nikah kalau hulu. Jadi kalau rujuk mah dikarenakan ada talak, ada perceraian, ditalak oleh suami talak 1, si perempuan masih dalam masa iddah, maka boleh tuh laki-laki rujuk kembali dengan istrinya, itu boleh. Mana dalilnya? Dalilnya itu ayat Quran, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Suami-suami seorang wanita ahaqqu itu berhak atau mendapatkan hak biraddihinna agar rujuk atau kembali lagi dengan istrinya. Atau dalam satu hadis diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anna nabiyya talaqa Hafsata summa raja'aha. Nabi pernah mentalak istrinya yang bernama Hafsah, kemudian Nabi rujuk kembali dengan Hafsah. Itu ada dalilnya. Dalil seorang laki-laki boleh merujuk atau rujuk kembali kepada istrinya. Fa'idza talaqal hurru imra'atan wahidatan, apabila seorang laki-laki merdeka mentalak istrinya, baik talak 1 ataupun talak 2, ataupun seorang budak mentalak istrinya, yaitu talak 1, ba'da duhul, syaratnya setelah berhubungan. Jadi kalau umpamanya laki-laki menikah tapi nggak sempat berhubungan, kemudian ditalak, nah, ada yang bilang, ada yang ini disampaikan itu tidak ada iddah. Karena kenapa? Karena iddah ini masa tunggu. Takut dikhawatirkan di dalam perut si perempuan ini ada
janin. Sehingga kalau nggak sempat berhubungan ya nggak ada kemungkinan dia nggak ada janin. Jadi makanya dia bilang tidak ada iddah. Cuman kalau di sini mah persyaratan dalam rujuk. Ketika ada laki-laki mentalak istrinya, baik talak 1 ataupun talak 2, cuman ba'da duhul, setelah berhubungan, falahu murajaatuha qabla an tantaqidil iddah. Boleh bagi laki-laki rujuk kembali dengan istrinya dengan syarat belum habisnya iddah. Belum habisnya iddah. Bagaimana ungkapan rujuk atau kata rujuk yang bagus? Watasikur ambil ajamnya ala sahih sawaun ahsanal arabiyyah ta'am. Artinya sah rujuk meskipun dengan menggunakan bahasa ajami. Bahasa ajami itu bahasa selain bahasa Arab. Bahasa Indonesia namanya bahasa ajam. Bahasa Sunda bahasa ajam. Bahasa Jawa, bahasa Ajam, bahasa daerah manapun itu namanya Ajam. Intinya selain bahasa Arab namanya bahasa Ajam. Boleh. Meskipun orangnya ini si laki-laki dia pintar bahasa Arabnya, tapi boleh. Boleh dengan bahasa Ajam. Dan wala yustaratu bihal ashhad ala sahih, di dalam rujuk tidak disyaratkan harus adanya saksi. Beda dengan istilahnya nanti kalau zihar atau talak gila sumpah itu bersaksi. Dalam rujuk sama halnya dengan talak, tidak harus adanya saksi, tidak harus ada saksi. Jadi tidak disyaratkan, cuman alangkah bagusnya memang harus bagusnya mah ada saksi, tapi tidak jadi syarat. Dan wala taqbalu ta'liq, yang namanya rujuk mah tidak boleh ditaklik, artinya digantungkan. Contoh begini, laki-laki balik lagi ke istri, cuman ngomongnya begini, saya pengen rujuk lagi sama kamu kalau kamu mau. Itu nggak boleh kalau kamu mau. Itu kalau kamu mau itu nggak boleh. Sekalipun istilahnya si perempuan ngomong umpamanya situ, ya kan saya mau, itu nggak boleh. Nah, kenapa? Karena kalau kamu mau nggak boleh ada syarat, nggak boleh ada syarat, nggak boleh ditaklik dengan syarat, nggak boleh. Jadi kudu gimana? Udah ya ngomong aja langsung, rojak tuki saya mau rujuk dengan kamu, gitu. Atau saya pengen kembali lagi dengan kamu, cukup segitu juga. Yang penting mah ada kata rujuk. Yang penting jangan disyaratkan. Saya mau rujuk lagi sama kamu ntar ya, kamu setahun baru jangan ya, belum ya. Jadi nggak boleh ditarik. Gitu. Kalau masih hidup. Iya. Tapi kalau udah tahun baru umpama, jangan ditarik. Tahun baru kena petasan. Nggak boleh. Kalau begitu gimana? Nggak sah perkataannya itu, nggak sah. Gitu. Nah, kalau memang habis tahun baru aja, jangan sekarang. Iya, ya begitu. Kena petasan sih. Nah, dan disyaratkan nih antakunal murtaji atau muayyanatan falau talaqa ida zaujatai mubahaman summa qala rajatu an mutalaqa lam yasyam. Jadi begini, kalau ada laki-laki punya istrinya 2 atau lebih itu sampai 4 maksudnya, mau istri 2 atau lebih. Kemudian dia mentalak salah satu istrinya, cuman perkataannya ini mubham, artinya mubham itu nggak jelas, nggak ditentukan. Yang mana yang pokoknya salah satu dari kalian saya talak. Nggak jelas yang mana. Bingung. Iya. Sementara bininya 4 nih begini. Ngomong di depan semuanya. Bukan semua. Bubar. Atau si laki-laki itu mau begini, saya karena dia sudah mentalak yang mana tadinya. Kemudian saya mau rujuk sama yang kemarin sama yang saya talak. Ya rujuk talaknya yang mana kan samar. Mau rujuknya dengan yang mana? Ya itu nggak bisa, nggak sah. Karena jelas apa? semua itu. Karena perempuan yang dirujuknya ini tidak ditentukan. Kecuali ditentukan. Artinya memang ketika si Jahid punya istri 2, umpamanya Fulana dengan umpamanya siapa Markona.
talaklah umpamanya fulana, saya talak fulana, rujuknya dengan fulana jelas muayyana, itu mah ditentukan perempuannya siapa, karena yang tertalaknya juga jelas. Kalau tadi makan miung yang tertalaknya nggak jelas, sehingga rujuknya dengan siapa pun nggak jelas, itu nggak sah kalau mubah. Jadi harus muayyan. Syaratnya lagi di sini wala yustaratu ridho zauja fi dzalik. Dalam rujuk sebenarnya Pak nggak ada disyaratkan ridhonya istri. Mau kagak mau rujuk. Umpamanya begini kata suaminya, saya pengen rujuk dengan kamu. Dia ngomong nggak ridho nggak bisa. Karena kenapa? Karena yang tadinya mentalak adalah suaminya. Kemudian suaminya ngajak balik lagi sehingga istrinya tidak disyaratkan harus ridho. Gimana kalau istrinya nggak mau? Iya. Istrinya nggak mau. Gitu kan yang tadinya ditunggu-tunggu talaknya gitu ya. Udah tersiksa kan jadinya. Gitu. Kalau nggak mau, ya harus mengajukan gugatan. Nggak bisa. Sebabnya nggak bisa nolak. Paling dia harus mengajukan gugatan. Namanya terpuluh. Si perempuan yang menggugat kan si suami ketika mentalak dia sudah Jadi itu, jadi tidak disyaratkan ridhonya istri di dalam rujuk. Mau kagak mau, perlu balik lagi. Karena yang mentalak adalah suami, yang ngajak balikan juga suami. Istrinya dendam lagi. Hah? Istrinya dendam lagi. Dia. Ya, umpamanya istrinya dendam mau ya, istilahnya kagak mau pasti kan harus beralasan umpamanya. Nah, ketika alasannya kuat, baru istilahnya diangkat di pengadilan, nanti namanya hulu. Kemudian, nah, syaratnya lagi yustaratu antakuna raj'an bil qaulis sharih bil qadir. Artinya lapan atau ucapan yang digunakan dalam rujuk itu harus ucapan yang jelas. Gak boleh istilahnya dengan sindiran atau dengan kinayah, gak boleh. Kenapa sebabnya? Karena yang namanya rujuk pengen dibolehkan lagi yang namanya berhubungan. Biar bisa berhubungan lagi. Tujuannya begini. Jadi kalau umpamanya bahasanya tidak sore, bahasanya tidak jelas, itu namanya kinayah. Yang namanya kinayah mah harus ada niat. Harus ada niat. Contoh umpamanya gimana? Sehingga begini. Bisa nggak rujuk tapi nggak ngomong, cuma nyium bininya doang. Ya, nggak ngajak balikan. Katanya cium bininya tuh. Rujuk nggak tuh? Nah, sini mah enggak Pak. Nggak sah. Ada kata-kata. Ya, harus dengan kata-kata. Harus dengan Perbuatan doang nggak boleh berarti. Kalau nggak bisa Jadi, berkata-kata, harus dengan kata-kata kalau di sini. Dan kata-kata ngendus doang lu nggak boleh. Nah, kalau itu pakai isyarat makanya nama dengan bisa dengan isyarat pasti isinya ngerti dengan bahasanya gitu. Iya. Atau wal mubasharah misawat atau dengan pegangan ketemu kulit begitu, pegangan tapi nggak ngomong aja balikan, nggak ngomong rujuk itu nggak sah. Atau ditarik kamar ya. Pokoknya tinggal ngomong aja, saya mau balik lagi udah begitu doang kok nggak berat gitu, kayaknya gengsi amat gitu. Jadi kalau tidak dilapatkan, jadi di sini wala tasiku bil wati, bahkan tidak sah dengan berhubungan, walaupun tidak sah dengan mencium, atau wal mubasyarah tidak sah dengan bersentuhan kulit, itu enggak sah. Bagaimana sigot atau bentuk kata rujuk? Wasigotu raj'ah ayyakula roja'tuki. Contoh bentuk ucapan rujuk seperti roja'tuki, saya mau balik lagi dengan kamu, bahasa kita. Saya mau rujuk dengan kamu. Rujuk, kalau kita rujuk, saya mau rujuk dengan kamu. Atau umpamanya lagi irtajak tuki, saya sudah balikan lagi dengan kamu. Sudah boleh. Pokoknya kalau ada kata rujuk, kata kembali itu namanya bahasanya secara terang-terangan. Cuman disunahkan ayu dipa ila nikah awi zaujiyah aw nafsan wala yustaratu dzalik.
Atau jadi disunahkan itu harus disandarkan dengan kata nikah, dengan kata nikah. Nah, gimana umpamanya di sini dikatakan saya mau rujuk kembali, pengen memperbaiki pernikahan kita. Nah, itu namanya lebih bagus. Tapi sebenarnya ngomong saya ingin kembali lagi itu juga cukup. Yang penting mah ada kata balik lagi. Nah, itu. Contoh lagi di sini yustarotu ayakula ila nikahi ala sahih. Contoh ini. Ini yang disunahkan ya. Saya mau rujuk dengan kamu untuk mau kembali dengan kamu dalam pernikahanku atau dalam pernikahan kita. Nah, itu boleh. Itu yang lebih bagus. Ada menyandarkan kata menikah. Dimana kalau begini ucapannya nih, ini bukan bukan kata rujuk, tapi menggunakan kata yang lain. Contoh, laukola amsak tuki. Jadi kata si laki-laki amsak tuki, bahasa kita mah saya pegang kamu, atau saya pertahankan kamu, bahasa kita mah saya pertahankan, saya masih mempertahankan kamu. Nah, apakah itu termasuk rujuk? Di sini dikatakan ini hilaf. Nah, menurut Imam Rafi'i perkataan tersebut korek, tapi menurut Imam Nawawi dalam kitab yang lain itu disebutnya kinayah, hanya sebuah sindiran. Jadi harus ada niat, saya masih mempertahankan kamu. Nah, berarti itu mah katanya sindiran. Ada niat rujuk nggak? Kalau ada niat rujuk berarti jadi. Tapi kalau nggak ada niat rujuk nggak jadi, nggak sah. Karena itu mah kinayah, saya masih mempertahankan kamu. Atau ungkapan yang lain, ini contoh yang kinayah. Tazawwajtuki, saya sudah kawin dengan kamu. Ini bahasanya rujuk, tapi dia menggunakan kata kawin. Nah, itu juga kinayah. Atau saya telah menikah dengan kamu. Kalau saya telah kawin dengan kamu, saya telah menikah dengan kamu. Tapi ini tujuannya rujuk. Nah, kalau hatinya niat rujuk itu jadinya sah. Tapi kalau nggak ada niatan itu nggak sah. Karena yang seperti itu mah kinayah, hanya sindiran, tidak secara terang. Tapi yang jelas lebih baik mah yang secara terang. Itu kata-kata dalam rujuk. Suma satu sihati roj'ah baqa'uha bil iddah. Syaratnya lagi dalam rujuk, baqa'uha bil iddah, rujuk itu harus ada dalam masa iddah. Perempuan ditalak lagi dalam keadaan haid atau dia lagi haid, maka tersebut iddahnya selesai itu sampai haid yang keempat, Pak. Haid suci. Dan 2 kali haid. Head suci 3 kali. Head, nah itu berarti dia udah lepas iddah. Kalau dia masih head. Kalau dia ditalak dalam keadaan suci, berarti suci yang keempat. Suci, head suci, head suci, head suci. Nah, berarti dia lepas iddah. Itu begitu ngitungnya, Pak. Kalau perempuannya masih dalam keadaan head, iddahnya tuh. Tapi kalau perempuan udah enggak head, menopause, berarti hitungannya bulan. Kalau talak cerai 3 bulan, 3 bulan. Kecuali iddah wafat. Kalau iddah wafat beda. Kalau iddah wafat beda. Iddah wafat sampai 4 bulan 10 hari. Lama iddah wafat. Tinggal suami tinggal wafat suaminya, itu iddahnya sampai 4 bulan. 40 hari udah kawin. Di sini 40 hari udah kawin. Nyari. Lakinya meninggal. Baik makanya. Jadi 4 bulan 10 hari. Lama iddahnya. Kalau
Kalau laki-laki mah nggak ada idah bawa. Laki-laki istrinya meninggal, tapi seminggu kawin lagi boleh. Kabungan aja itu mah. Enggak meninggal, yang kawin lagi banyak. Meninggal kawin lah. Iya, meninggal kawin lagi banyak. Iya. Tetap jadi omongan. Baru meninggal udah kawin gitu. Kalau laki-laki mah nggak ada masa idah, tapi idah mah bagi perempuan. Nah, jadi boleh kembali atau rujuk itu kalau si perempuan masih dalam masa idah. Kemudian gimana kalau umpamanya selepas idahnya palawin qadat iddat wafatat arrajah bi husulil bainunah summa injada nikah qabla dan zaujan akhar aw ba'da. Jadi kalau sudah terlepas iddah maka sudah tidak bisa lagi rujuk. Kalau sudah lepas iddah, tadi umpamanya sudah 4 bulan udah rujuk, pengen balik lagi kan udah lebih dari masa iddah, maka harus ada pernikahan. Cuman ketika dia balik lagi, itu talaknya yang dulu terhitung. Kan dulu udah pernah mentalak umpamanya, atau kemudian dia lepas iddah, pengen balik lagi, kawin lagi tuh. Sekalipun dia kawin lagi, tapi talak itu masih ada. Tabungan sih ya. Iya, jadi tabungan. Tabungan Talak talak ya. itu terhitung. Karena dia jadi talak mah laki-laki ke satu istri itu 3, begitu hitungannya pokoknya. Laki-laki ke satu istri itu 3 kali. Tadi umpamanya masih talak 1, dicerai, bisa. Belum juga iddahnya selesai, balik lagi umpamanya, itu kan nggak usah nikah lagi, tapi talaknya terhitung. Makanya pernah ada yang memang nanya, gimana kalau umpamanya dia talak atau cerai nikah, apakah talaknya dihitung dari awal lagi? Ya enggak, kata saya. Gitu. Enak amat kalau dari awal mah. Ya enggak lah, tetap talaknya yang dulu terhitung. Dia pahamnya, ntar kalau udah nikah mah balik lagi. Ya enggak, talaknya masih tetap terhitung dari pertama. Sekalipun saya bilang si perempuan ini udah nikah dengan orang lain, gitu. Karena dia kenapa? Karena talaknya ini tadi dengan istrinya masih talak 1 atau 2, belum sampai 3. Tapi kalau sudah sampai talak 3 kan nggak bisa balik lagi. Harus dengan syarat si perempuan harus nikah dulu dengan orang lain. Balik lagi nih karena baru hitungnya dari awal itu. Pokoknya 1 istri jatah talaknya. Iya. Jatah itu artinya kesempatan bagi laki-laki mentalaknya. Mau jatah harus dikasih. Kesempatan. Nah, jadi artinya kesempatan gitu ya. Kesempatan. Banyak ya. Jadi kalau masih dalam masa iddah nikah dengan orang lain perempuan, itu nikahnya enggak sah. Enggak sah, pernikahannya juga enggak sah. Ini mah riwayatnya sampai. Jadi intinya ketika sang suami ini talak istrinya, kemudian iddahnya selesai, dia nikah ulang kembali dengan istrinya, karena nggak sempat rujuk dulu, iddahnya sudah habis, dia harus nikah lagi. Sekalipun dia nikah lagi, talak yang pertama tetap terhitung. Tuh, itu bahasan tentang rujuk. Jadi rujuk itu artinya kembali. Cuman dengan syarat masih dalam masa iddah. Lewat masa iddah harus ada pernikahan. Atau talaknya talak baik. Talak baik itu gimana? Itu jadi begini Pak nih, saya ulang ya. Jadi talak itu ada talak rujuk namanya. Ada talak rujuk, ada talak bain. Nah, talak bain, kalau talak rujuk apa? Talak rujuk itu talak 1 atau talak 2 di mana iddahnya belum selesai, si laki-laki bisa rujuk. Itu namanya talak rujuk. Kalau talak bain ada 2, ada talak bain kecil atau sugro, ada talak bain kubro. Talak bain sugro mah tadi talaknya mah talak 1 tapi iddahnya udah selesai. Nah, berarti udah namanya talak bain, cuman bainnya sugro. Bisa kembali dengan syarat
menikah. Itu namanya talak bain sugro. Kalau talak bain kubro mah talak tiga. Talak tilu sekalian. Talak tiga mau sekaligus atau tadi karena sudah banyak mau sekali talak atau berkali-kali talak. Kalau berkali-kali talak gimana? Tahun ini ditalak satu, rujuk. Tahun depan ditalak lagi, rujuk. Udah dua. Tahun depan lagi talak dirujuk. Jadi tiga. Nah udah nggak bisa balik lagi. Iya. Kalau sudah talak tiga namanya talak bain kubro. Atau langsung sekaligus bisa. Pamannya si jahit ke pulana, kamu saya jatuhkan talak tiga langsung. Nah itu langsung jatuh talak tiga. Ketika ditalak tiga namanya talak bain kubro. Kenapa kubro? Karena boleh balik lagi dengan syarat perempuan ini harus menikah dulu dengan orang lain. Menikahnya bukan rekayasa dan benar-benar harus berhubungan dengan orang lain. Setelah berhubungan idahnya selesai, gitu. Setelah berhubungan dia talak, kemudian idahnya selesai, baru boleh balik lagi dengan suaminya pertama. Itu juga kalau mau. Ya suami pertamanya kalau mau nyari lagi nih. Tapi nggak bersuara gitu kejadian banyak. Karena setelah sudah mencari lagi ternyata tidak sebaik isi yang pertama. Itu ada yang begitu kan. Yang bersama tetap aduhai. Itu. Kemudian, ini kita baru bahas talak tiganya. Fa in talaqaha salasan fala tahillu lahu ila ba'da wujudi khamsati asya. Apabila seorang suami baik laki-laki ini orang merdeka ataupun budak mentalak istrinya talak tiga gitu ya. Atau seorang budak mentalak istrinya talak dua meskipun qabla dubul au ba'da, meskipun belum berhubungan. Baru jadi pengantin gitu kan. Gara-gara masalah ngitungin amplop ini makanya berantem. Amplop dari bos ngumpetin. Belum sempat berhubungan karena kebetulan si perempuannya lagi ya kan. Akhirnya gitu cekcok gitu minta bayar sama bininya laki berantem. Langsung saking keselnya ditalak tiga. Padahal belum berhubung. Nah langsung talak tiga. Udah talak tiga nyesel tuh si laki-laki. Belum udah gede gitu kan ya. Langsung talak tiga. Boleh balik lagi, boleh dengan syarat perempuan itu harus nikah dulu dengan. Waduh. Enakan yang nemu. Berat deh. Tiga. Meskipun belum Itu janda kembang itu berarti. hanya berat kalau umpamanya ngomong talak tiga berat. Waduh. Manda udah habis. Meskipun tadi saya bilang qabla dukul belum berhubung. Mana ayat Qur'annya nah? Ini berlandaskan firman Allah surat Al-Baqarah 23. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairu. Apabila suami mentalak istrinya talak tiga, maka tidak halal bagi laki-laki tersebut sehingga istrinya itu harus menikah dulu dengan laki-laki lain baru boleh halal, baru boleh. Makanya talak tiga begitu disebutnya juga talak bain kubro. Kubronya besarnya apa? Karena si istri ini harus menikah dulu dengan yang lain. Tapi ini mah pengen balik lagi pokoknya. Meskipun sudah nikah dengan yang lain si suaminya, tapi yang terbayang adalah istri yang pertama yang sudah ditalak tiga. Nah sementara istrinya ini emang benar sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Dan ternyata istrinya pun demikian. Gitu. Ternyata kenyamanannya beda. Akhirnya apa? Ya saling istilahnya istrinya ini ternyata udah ditalak oleh suaminya yang kedua. Mau balik lagi, nah syaratnya mau balik lagi nih harus syaratnya ada 5. 1, perempuan ini harus terlepas dari idah yang pertama. Idah yang pertama kan ditalak oleh suami talak idah
Iddahnya berapa? Tergantung kan tadi. Kalau dia haid berarti 3 kali suci. Atau kalau dia lagi suci berarti kan tadi 3 kali haid gitu ya. Gitu. Atau 3 bulan. Kalau memang dia lagi hamil di talaknya berarti sampai melahirkan. Udah selesai talak apa iddahnya, perempuan ini nggak bisa langsung dinikahi. Karena dengan suami pertama yang selesai iddah nggak bisa. Tapi apa? Watazawujuha bighairi. Watazawujiha bighairi. Perempuan ini harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Dan pernikahannya ini nggak boleh rekayasa, harus ada syarat yang ketiga, waduhuliyah. Dan dengan laki-laki lain itu harus ada hubungan suami istri. Kalau ada hubungan nggak bisa. Rugi. Ya takutnya umpamanya suami yang kedua yang menikah, sementara suami pertama meskipun dia punya istri yang udah istri lagi, nikah lagi jadinya dua. Gitu. Mana banyak. Umpamanya begitu. Jadi kan. Jadi setelah harus berhubungan. Kemudian syaratnya lagi, si istri ini dengan suami yang kedua harus benar-benar ketalak bain. Nggak bisa talak rujuk, talaknya harus talak bain. Artinya talak bain, kalau memang dia ditalak 1, iddahnya sudah selesai. Kalau memang dia talak 2 pun iddahnya selesai. Kalau memang dia talak 3, apalagi talak 3 mudah, susah lagi balik dengan ini. Ada harus ketalak bain. Maksudnya talak bain nggak boleh begini. Karena baru cerai doang sama suami, baru juga 2 minggu, langsung dinikah dengan suami yang pertama nggak bisa. Karena iddahnya belum selesai. Jadi dengan suami kedua bercerai, kemudian iddahnya selesai, baru tuh boleh balik lagi dinikahi oleh suami yang pertama. Itu syaratnya balik lagi dengan perempuan yang ketalak bainnya bain kubro. Kebayang? Jadi makanya yang harus kita tahu itu masalah iddahnya, hitungan iddahnya ini. Makanya ketika ada perempuan baru ditalak doang sama suami, jangan buru-buru dideketin. Ya, gitu. Gedik ntar malah. Ya. Kenapa ya? Karena iddahnya belum selesai. Takutnya suaminya dapat seminggu sebulan dia merujuk, udah nggak usah nikah. DM-nya DM. Makanya boleh nggak? Ketentuannya ketika seorang suami mentalak istrinya, selama masih dalam masa iddah, dengan syarat perempuan ini nggak nyusut, artinya tidak melawan. Memang suami ini mentalak karena gara-gara apa ya? Karena gara-gara sepele ditalak istrinya, tapi masih satu rumah. Boleh nggak? Boleh. Karena istri yang ditalak oleh suaminya selama dia dalam masa iddah itu masih kewajiban nafkahnya suami, dan harus masih dikasih tempat tinggal oleh suaminya karena dia masih dalam masa iddah. Tapi masih bisa berhubungan. Kalau berhubung berujuk dulu. Satu rumah. Iya, kalau mau harus ngomong doang, balik lagi lah. Mau balik lagi doang. Gampang rasa mahnya. Tinggal mau balik lagi, udah saya rujuk lagi ya. Udah berhubungan boleh. Yang penting ngomong rujuk dulu. Pakai kode gimana? Gak bisa. Cuma dengan kode doang atau manggil doang, Bang. Harus istilahnya ada tadi alfaz, ada sigot lah, ada bentuk kata. Jangan dipraktekin lagi. Entah itu katanya secara sendirian, yang penting dia ada niat rujuk. Kayaknya saya sulit nih ngelupain kamu. Asik. Kembali. Artinya ini pengen rujuk ya boleh. Itu boleh. Tapi mau rujuk gengsi. Takut ditolak. Artinya dia ngomongnya secara sindiran. Tapi kan tadi ketika rujuk suami, maka istri itu nggak disyaratkan ridho. Cuman kalau istrinya nggak mau balik lagi, tapi suami nggak mau nyerahin juga, berarti gimana nantinya? Itu mah artinya gugatan. Karena ketika bilang rujuk udah jadi suami istri lagi, Pak. Sekalipun istrinya ini nggak ridho. Makanya kan ketika suami istri menolak, ya itu harus ngegugat. Perkosa. Bagaimana juga?
pemaksaan. pemaksaan. Nggak boleh. Itu masalah. Ayo bininya diperkosa loh. Jadi jangan sampai istilahnya di kita itu terjadi semena-mena gitu ke perempuan. Talak, balik lagi sampai 4 kali talak namanya nggak ada. Talak sampai 3 juga nggak ada begitu Pak. Tapi ada kejadian. Aduh, banyak. Dia kejadian. Belum talak berkali-kali masih ada. Masih nyambung. Nah, ini yang bahaya ini. Gitu. Yang bahayanya apa? Karena kalau udah lebih dari 3 mah balik lagi jadinya udah bukan sih. Jadi nggak sah. Kalau nggak sah dikategorikan berarti hubungannya Zina. di luar pernikahan gitu. Zina seumur hidup berarti. Nah, Ya kalau bahasa kasarnya ya zina. Sekalipun dia orang yang nggak tahu kan itu dia urusannya berdua itu dengan Allah. Ya, suami istri urusannya dengan Allah. Tapi kalau tetangganya tahu apa lagi talak pertama tanda tangan, talak kedua tanda tangan itu enak kayak negornya kan. Iya kalau ada tanda tangan dulu itu. Talak ketiga tanda tangan udah balik lagi udah ya ada talak 3 nih. RT dulu. Harta dulu salah ya. Jadi karena ya saya juga ada nggak langsung cerita gitu langsung dia talak sampai berkali-kali. Jadi anggapan dia ketika rujuk balik lagi talaknya talak 1 gitu. Enak banget kalau gitu kaset geser. Benar hidup lu. Kaset digeser. Itu masalah rujuk. Ada yang nanya dulu Pak, silakan. Dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa menambah ilmu kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan lebihnya saya mohon maaf, yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.